Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bersama-sama menikmati suasana bulan suci Ramadan, dan pada sore ini kita bersama-sama menyaksikan Kultum Ramadan Pintu Langit Unigoro. Mudah-mudahan beriring nikmat taufik hidayah dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita bisa menuntaskan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi insan-insan yang istiqomah untuk mengikuti jejak Rasulullah, baik dalam kehidupan pribadi ataupun kehidupan sosial masyarakat berbangsa dan bernegara. Pemirsa yang berbahagia, puasa ini menjadi momentum yang berarti bagi kita, terutama sebagai wahana untuk mengembangkan karakter dan potensi diri kita. Dengan berpuasa, kita akan semakin dekat kepada Allah. Dengan berpuasa, kita akan semakin menyadari potensi-potensi yang bisa kita kembangkan dan potensi-potensi yang harus kita eliminir. Karena tidak seluruh potensi yang ada pada diri kita itu harus kita eksploitasi, kita tumbuh kembangkan. Mana potensi kita yang menguntungkan dalam rangka membentuk jati diri kemanusiaan kita, itu harus kita tumbuh kembangkan. Sedangkan potensi-potensi yang berisiko sehingga hanya menambah syahwat kita atau gorizatun nau kita atau kebiasaan-kebiasaan buruk kita, maka kita harus eliminir, karena itu kurang membawa manfaat bagi perkembangan manusia. Pemirsa Kultum Ramadan Unigoro yang dimuliakan Allah, puasa itu sesungguhnya sebagai wahana untuk meraih ketakwaan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah. La'allakum tattaqun, berpuasalah kamu agar kamu bertakwa. Proses mencapai ketakwaan itu sudah barang tentu didasari pada sebuah kesadaran atas potensi yang kita miliki. Sekurang-kurangnya dalam diri kita ada 3 hal yang bisa kita eksplorasi karakter kita dalam rangka berpuasa di bulan Ramadan atau berpuasa di bulan-bulan lain. Yang pertama, manusia memiliki nalar. Nalar ini menjadi ciri khusus bagi kemanusiaan. Bahkan para ilmuwan menyebut kita ini manusia sebagai hayawanun natik, hayawan yang berpikir. Berpikir itu menjadi ciri khusus yang melekat pada diri kita. Dengan puasa ini akan mengoptimalkan kemampuan bernalar kita, kemampuan logis kita, kemampuan berpikir. Berpikir itu sesungguhnya adalah memahami segala yang ada, baik itu berupa kaidah-kaidah ataupun berupa fakta-fakta yang ada di dalam kehidupan ini. Kemudian kita mengambil kesimpulan, dan kesimpulan itu kita jadikan dasar pedoman dalam menjalani kehidupan. Menurut para ahli medis, orang yang berpuasa itu 2/3 darahnya mengalir ke otaknya, sehingga otaknya kuat untuk berpikir, untuk memahami realitas, memahami fakta, memahami data, dan mengambil sebuah kesimpulan. Dan kesimpulan ini akan memandu diri sendiri orang yang berpuasa, dan akan memandu orang lain yang ada di sekitarnya, agar dia menjadi lebih baik, lebih berarti, dan lebih bermanfaat dalam kehidupannya. Pemirsa Pintu Langit yang dimuliakan Allah, menalar itu sesuatu yang penting. Kita bisa menalar secara logis sesuai dengan logika yang bisa diterima oleh logika lain. Kita bisa menalar fakta dan data agar bisa dipahami secara mudah
sehingga menjadi dasar orang lain untuk mengambil sebuah keputusan atau mengambil sebuah sikap. Menalar kita juga bisa melakukan secara reflektif untuk mengambil makna-makna yang penting sehingga menuntun kita, menyadarkan kita untuk memahami kehidupan agar kita menjalaninya bisa lebih baik. Orang puasa itu terlatih untuk menalar secara reflektif, secara merenungkan, secara implementatif dalam konteks kehidupan. Memadukan antara yang dia pikirkan dengan fakta yang dia lihat, kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang terbaik. Inilah yang kemudian menjadi bagian dalam rangka membangun peradaban manusia. Penggunaan nalar yang baik ini pada akhirnya akan menuntun manusia untuk membangun peradaban yang lebih baik. Orang menyebut dengan peradaban madani atau dengan istilah lain peradaban yang cemerlang. Pemirsa Kultum Ramadan yang berbahagia, mari kita jadikan momentum puasa ini untuk mencerdaskan diri kita, nalar kita, agar kita menjadi orang yang terukur kualitas diri kita. Yang kedua, puasa itu bisa menumbuh kembangkan nurani kita. Orang menyebut nurani itu adalah nur dan aini, sebuah cahaya yang murni dari Allah yang ditanamkan pada diri manusia yang akan menuntun manusia untuk melakoni kehidupan yang lebih baik dan lebih berarti. Orang lain juga menyebut bahwa nurani sesungguhnya adalah sebagai fitrah manusia. Nurani itu adalah sebuah kecenderungan terhadap hal-hal yang baik, sebuah kecenderungan kepada hal-hal yang benar, sebuah kecenderungan kepada hal-hal yang bermanfaat. Puasa itu menajamkan nurani kita, sehingga orang terinspirasi untuk melihat kebenaran, untuk melihat kebaikan, untuk melihat manfaat sebagai sesuatu yang penting dan harus dilakukan dalam kehidupan nyata. Sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat, itu harus ditindaklanjuti dengan perjuangan, dengan kesungguhan, dengan pengorbanan. Maka nurani kita akan menjadi terang, nurani kita akan menjadi jelas, nurani kita akan semakin kuat menampakkan sinyal-sinyal untuk selalu melakukan kebaikan dan membela kebenaran dalam konteks kehidupan. Maka puasa ini bisa menajamkan nurani kita dalam rangka untuk mewujudkan kebenaran, untuk mewujudkan kebaikan dalam konteks kehidupan pribadi ataupun konteks kehidupan sosial. Nurani ini kemudian akan menempatkan manusia pada khairun nasi anfa'uhum linnas, karena dia punya nur, punya cahaya yang menuntun dia untuk memanfaatkan dirinya, potensi dirinya, semua yang dilakukan bagi kemaslahatan diri dan juga orang lain. Pemirsa Kultum Ramadan Pintu Langit Unigoro yang berbahagia. Yang ketiga, sesungguhnya puasa itu bisa menajamkan naluri kita. Di dalam diri kita ada yang namanya naluri syaitoniyah, naluri yang mengantarkan kita pada hal-hal yang tidak baik, naluri yang membawa kita pada kesenangan, pada kepuasan, dan pada egoisme. Tetapi dengan puasa ini akan menajamkan naluri insaniyah, naluri manusia yang condong pada hal-hal yang baik. Sebagaimana Allah menyatakan fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Sesungguhnya pada diri manusia itu ada naluri perusak dan ada naluri pembangun. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya, tidak mengikuti hawa nafsunya, tetapi dia mengikuti firman-firman Tuhannya, tetapi dia mengikuti ajaran Tuhannya, tetapi dia mengendalikan nafsunya untuk mengikuti nalar dan nuraninya. Dengan demikian puasa akan menuntun kita menjadi orang yang terbimbing di jalan yang baik. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Wa taqwaha menjadi orientasi, menjadi kecenderungan kita dalam membawa diri, dalam mengembangkan diri, dalam mengaktualisasikan diri.
Pemirsa Pintu Langit, Unigoro yang berbahagia, mari kita jadikan puasa ini sebagai momentum yang berarti bagi kita, agar kita menemukan naluri yang baik, naluri yang jelas-jelas memberikan manfaat, naluri yang dibingkai dengan yang namanya akhlakul karimah, naluri yang dibingkai dengan adab-adab yang mulia. Naluri yang demikian inilah sesungguhnya naluri sebagai insan mutakin, insan yang memiliki kesadaran untuk selalu taat kepada Allah, insan yang memiliki kesadaran untuk selalu amanah, bertanggung jawab, melaksanakan segala tugas dan kewajiban yang diemban dengan tuntas dan sebaik-baiknya. Insan yang selalu warok, berusaha menjaga hukum-hukum Allah untuk bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan situasi dan keadaan. Dan insan yang selalu serius menjaga segala hal yang menjadi tanggung jawabnya dalam konteks kehidupan ini. Yakinkan diri kita menjadikan puasa sebagai wahana untuk mencerdaskan nalar kita, untuk menjernihkan nurani kita, dan untuk menerangkan naluri kita sebagai manusia. Mudah-mudahan dengan puasa Ramadan ini kita menjadi insan-insan yang terpilih, orang yang sudah mulai berfokus, berorientasi untuk memerankan diri sebagai insan-insan soleh yang berfokus untuk mementingkan pikiran dan hatinya dalam rangka li'ilai kalimatillah, dalam rangka takorub mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka menghamba kepada Allah, dalam rangka menjadi kuliyafiatullah. Mudah-mudahan Ramadan kali ini beriring dengan hidayah, taufik, inayah, dan ma'unah dari Allah, dan kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan sampai tuntas dengan sebaik-baiknya. Ibadah Ramadan membawa perbaikan diri, perbaikan umat, perbaikan bangsa, dan perbaikan seluruh manusia di alam ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Nasrum minallah wa fatkum qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.